Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakimah. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Wa ma ja'ala azwajakumul lati tudhahiruna minhunna ummahatihim.
tudakhiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima Handiti bismillah sareng hiji dua tilu Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyut taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira
wa ma ja'ala azwajakumul lai'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uhum li abaihim wa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahimah. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab artinya pasukan-pasukan, merujuk pada koalisi pasukan kafir sejazirah Arab dipimpin kaum kafir Quraisy untuk menghabiskan Madinah. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan wahyu, usulan dari Salman Al-Farisi dan lain-lainnya, Nabi kemudian membuat parit besar di bagian selatan kota Madinah, yang parit itu tidak bisa dilangkahi oleh kuda, dan kalau kuda turun ke sana babari nembakna emak dari atas ya, kuda susah naik ke atas. Parit itu memanjang dari satu gunung ke gunung berikutnya, sehingga pasukan Al-Ahzab tidak bisa masuk ke kota Madinah, dan mereka tertahan berhari-hari, berminggu-minggu, sampai kemudian nanti sebagaimana dijelaskan di halaman berikutnya, Allah mengirimkan angin dan pasukan malaikat memporak-porandakan pasukan Al-Ahzab itu sampai mereka kemudian pulang dalam keadaan hampa. Kejadiannya tahun 5 Hijriah, dan itu perang kolosal terakhir dengan kaum kafir di Jazirah Arab. Nanti sesudah itu Fatu Makkah dan lain-lainnya itu hanya menaklukkan, mengalahkan, dan kemudian beralih ke Romawi nanti, Mu'tah, Tabuk ya, ke penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arab. Perang ini disebut juga perang Khandaq, dan dengan kekalahan mereka menandakan berakhirnya kekuasaan adikuasanya bangsa Quraisy di atas seluruh bangsa di Jazirah Arab. Lalu tidak lama dari itu Nabi dapat wahyu bahwa umat Islam akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan berihram ibadah haji, sebagaimana dijelaskan di surat Al-Fath
laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Maka karena kaum kafir Quraisy sudah habis kekuatannya, berangkatlah nanti Nabi di bulan Zulqa'dah tahun berikutnya menuju Makkah jalan Hudaybiyah, dan niatnya dek ibadah haji pakai baju ihram, enggak pakai peralatan perang. Tapi kemudian ditahan di Hudaybiyah dan babak berikutnya masih tersisa nanti sampai Fathu Makkah. Jadi dari nama surat ini bisa diketahui bahwa surat ini turunnya di Madinah. Isi surat ini sebagiannya atau salah satu yang intinya menceritakan tentang kuasa Allah pada perang Khandaq dan bagaimana perjuangan kaum muslimin untuk itu. Dan sebagaimana biasa di sekitar ayat-ayat tentang perang, Allah menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Ini sebagai penegasan bahwa kalau kita berjuang fisabilillah, maka harus berujung dengan menegakkan hukum Allah, syariat Allah. Tan begitu jihad deh gitu. Jadi ayeuna gogorokan jihad fisabilillah. Kanu salat bagi ngararedul, kanu zakat hararese. Bagaimana menegakkan syariat Allah. Dan kita berjuang fisabilillah itu ujung-ujungnya harus mampu menegakkan syariat Allah, baik di level keluarga, level masyarakat, sampai level negara. Karena memang ada syariat Allah yang levelnya seluruh umat manusia dan itu dikelola oleh negara. Jadi di ayat di surat Al-Ahzab ini akan kita temukan dua tema besar itu. Maka dari itu diawali ya surat ini tentang keharusan bertakwa, jangan manut sama orang kafir, tapi konsisten ikuti wahyu Allah. Ini kan seputar jihad, seputar penegakan hukum Allah, begitu prinsipnya. Dan di surat Al-Ahzab ini ada ayat terkenal yang kemudian dinasakh, dihapus, diamandemen. Karena dan ngamandemen Gusti Allah, yang enggak boleh itu diamandemen ku manusia. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatata nakala minallah wallahu azizun hakim. Lelaki perempuan yang sudah menikah lalu berzina, maka rajamlah sampai mati tanpa ada perasaan sama sekali sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Gagah, Allah Maha Bijaksana. Tapi kemudian ayat itu dihapus atas perintah Allah, meski kemudian hukumnya tetap ada, ditetapkan dalam hadis. Makanya dalam usul fikih ada istilah naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Teks ayatnya dihapus tapi hukumnya berlaku. Nanti ada lagi naskhul hukmi wa baqaur rusmi. Teks ayatnya ada tapi hukumnya enggak ada, kayak wasiat kepada orang tua dan anak. Nanti diganti wasiat itu jadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil untsayain. Diganti dengan hukum waris. Jadi sudah enggak ada wasiat lagi buat orang tua, buat anak, berlaku aja hukum waris. Meski ayat-ayatnya ada, sama seperti kalau mau ngobrol dengan Nabi, sedekah dulu. Itu ada ayatnya kan di surat Al-Mujadilah. Hukumnya sudah dihapus, tapi ayatnya tetap ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Maksudnya diteladan, dan kita harus mengikuti teladan Nabi.
Wujud ketakwaan hanya kepada Allah itu wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan manut, jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik. Bukan berarti enggak boleh berdamai, bermusyawarah, silakan. Nabi juga ketika datang ke Madinah berdamai, bermusyawarah dengan orang kafir. Tapi posisinya kita tidak di bawah kendali mereka, apalagi sampai menyerah dalam menegakkan hukum Allah kepada mereka. Ini kalau dalam konteks politik kenegaraan, wujud takwa itu kita konsisten di hukum syariat, jangan mengikuti hukum barat. Kalau masih tunduk pada hukum barat, masalah miras tingali di barat kumaha, LGBT tingali di barat kumaha, masalah zina lihat di barat gimana, masalah nikah beda agama rujukan nanti ke barat tuh. Nya termasuk Cina Jepang, da Cina Jepang ge ngarujuk na ka barat. Tah berarti itu takwa gitu. Najan muludan tiap tahun Rajaban unggal usik nujulul Quran di istana negara ai can nepikeun kadinya mah can takwa. Dalam konteks pendidikan kita jangan ikut kurikulum barat. Mata pelajaran geografi, geologi, sosiologi, psikologi kumaha ti tokoh-tokoh barat. Mata pelajaran politik, sosial, ekonomi ari ti tokoh-tokoh Islam anu tararakwa ka Allah. Boro-boro dirujuk ilmuna ngaran ulama na gitu apa? Ini berarti pendidikan yang belum takwa. Najan SD ditambah IT, ya, itu baru labelisasi. IT teh ngaranon ngarah mahal mayarna cenah gitu. SMP IT, SMA IT. Ini kita belum bertakwa. Ya ini PR guru-guru lah. Ya, dan ya memang susah. Lantaran harus yang siap mikir, merenung, ninggalkeun kegiatan naon gitu. Harus para pemikir khusus. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wattabi' dan ikutilah ma yuha ilaik, apa yang diwahyukan kepadamu min rabbik, dari Rabb kamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tadi jangan taat kafir, ikuti wahyu Allah gitu. Ini dalam politik, sosial, ekonomi gitu, rumah tangga juga sama, Pak. Kita membangun rumah tangga itu tong berkiblat ke orang barat. Nah, di contohnya Raffi Ahmad, Sule, Atta Halilintar, Nurada Leheungna. Komo artis-artis barat. Bukan itu yang dicontoh, ikuti wahyu Allah. Wahyu Allah yang mengikutinya adalah ma'analihi wasabi, Nabi, para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, para ulama ahlus sunnah. Itu yang menjadikan rujukan oleh kita. Mun ayeuna mah naon parenting teh dukana naon? Ilmu mendidik anak, wah teh ilmu parenting teh trainer-trainerna eleh ustad oge, sekali ceramah sabaraha juta teh bari jeung malalaya. Kiblatnya ke mana? Ke barat. Padahal di hadis, di Quran banyak, ya, makanya kayak Ustadz Budi Asyari ya, parenting nabawiyah, ya harus begitu. Jadi kita jangan manut sama orang kafir, orang munafik, ikuti nih wahyu, udah cukup. Nah, cuma masalahnya memang bagaimana membongkar wahyu itu. Nah, kudu bisa bahasa Arab, itu paling beratnya didinya.
Wa tawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai wakil. Terasa ini oleh para pejuang politisi muslim, pingin ngagolkeun undang-undang miras saja, undang-undang anti LGBT saja, di MK wae terbelah 5+4. Opat setuju asupkeun LGBT teh haram, anu 5 teh setuju. Pan kurang-kurang nama teh dongkol. Makanya tawakal kepada Allah. Di dunia pendidikan sama dunia politik sama ieu partai nu hejo ieu geus sabarakali bangkit, eleh deui. Tukar kudu kumakeun nya. Sampai berpikir beralih ideologi, ya biar selaras dengan Bapak Presiden. Wah, mengkhianati khitoh, tetawakal berarti. Karena ujung-ujungnya nya eleh wae jadi yang cari kekuasaan sesuai dengan Bapak Presiden. Ya. Siga ena iklan tegak lurus, ya, bersama Bapak Jokowi. Teu mengkeun geus bogo hese lurusna mengkol wae. Nah, di sini kita butuh tawakal. Dalam level keluarga sama, Pak. Kita menetapkan hukum waris, dulur-dulur teu satuju, ya udah kita serahkan sama Allah. Dipoyok kumaha cenah belegog bodoh, pasti bagi waris kitu nurut teuing ka ustad. Tawakal, serahkan Allah yang nanti akan membereskannya. Ma ja'alallah lirajulin, Allah tidak mungkin menjadikan bagi seseorang min qalbaini, dari dua hati, fi jaufih, di rongga tubuhnya. Ini pertama ditujukan kepada orang munafik yang menuduh Nabi itu berkepribadian ganda. Di hadapan kita begini, di hadapan yang lain begitu. Maka mustahil ada orang ada dua hatinya pasti satu. Kalaupun kemudian berkepribadian ganda, istilahnya dzul wajahain, punya dua wajah. Hareupeun urang kieu jiga ngadukung urang, hareupeun batur juga ngadukung batur, memojokkan urang, itu doraka. Dan itu salah. Allah enggak mungkin menciptakan yang begitu. Orang munafik juga sama. Orang munafik itu disebut lagi zalimul li nafsi, menganiaya dirinya. Nafsun itu kan ruh. Ruh itu hati. Dia merusak hatinya. Dah hati mah hiji. Gak mungkin ada dua. Termasuk dalam hal ketundukan kepada Allah. Hati itu diciptakannya untuk ibadah, mengabdi hanya kepada Allah. Gak mungkin bercabang nyandung dengan Tuhan yang lain, gak mungkin. Termasuk ini ayat juga ditujukan kepada orang jahiliyah, orang Quraisy yang dipanggilnya Dzul Qalbain, memiliki dua hati. Allah membantah, mustahil. Semua orang juga hatinya ada satu, gak mungkin ada dua. Kepribadiannya satu. Kalau dia ada dua, berarti mengkhianati fitrahnya. Termasuk wa ma ja'ala, dan dia tidak menjadikan azwajakum, istri-istri kalian, allati tudzahiruna, yang kalian mendihar, minhunna, mereka, ummahatikum, ibu-ibu kalian. Istri ya istri, bukan ibu. Ibu-ibu yang bukan istri, gak mungkin ya istrinya ibu, gak mungkin. Satu, statusnya, kepribadiannya satu, gak mungkin dua. Orang Arab itu kalau istrinya memasuki usia tua, itu sudah tidak diperlakukan lagi sebagai istri, dianggap indung lagi. Apa maksudnya? Moal sare bareng deui gitu. Jika ka ibu kumaha? Tapi hormat, ngasih nafkah, cuma nggak ada nafkah batin, dan itu penghinaan ya bagi ibu-ibu. Makanya datang ke Nabi protes,
Dan Nabi belum bisa menjawab karena belum ada wahyunya. Itu yang jadi sababun nuzul surat Al-Mujadilah. Mujadilah itu perempuan yang protes suaminya kawin deui ka nu ngora. Biasanya gitu, bendihar itu. Dihar itu asalnya dari punggung. Maksudnya perkataan anti ka dhuhri ummi. Kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya dia istri tapi sudah tidak diperlakukan sebagai istri, dianggap indung. Kanu ngora we kanu kolot mah teu dicabak-cabak acan. Sana saram nyandung na banyak mangga ngan kudu adil. Eta nu ngora ungkul jeung nu kolot na oge. Nah itu namanya zihar mustahil, enggak boleh. Istri ya istri, ibu-ibu. Makanya kata Allah mahunna ummahatihim, mereka bukan ibu kalian. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu mah nu ngalahirkeun, pamajikan mah teu ngalahirkeun urang. Istri itu ya perlakukan sebagai istri sampai kita mati, sampai kita tua. Mereka punya hak status sebagai istri. Tong dianggap indung. Tapi kalau saya memanggil ibu ke istri saya, eta mah tidak termasuk dihar, ngaibukeun ka barudak. Bu, mana ieu nasi goreng? Cenah usah teh dihar, Bapak manggil naon ka istri kan mamahnya, nu nyemet umi, itu kasih mama, bukan berarti ngajadikeun istri kita sebagai mamah kita, ngamamahkeun kanu jadi anak. Jika abdi wasolih, lain wa abdi wasolih teh ngan ngauwakeun ka anak-anak. Jika abdi kabugur pan Mang Asep, Mang Anu kabeh dimangkeun, padahal mah lain emang gitu. Tah Mang Mamad tuh ku si bapa teh jadi diemangkeun, eta mah ngamangkeun yang budak urang itu enggak apa-apa panggilan. Ini mah asli si istri teh geus dianggap indung. Dan rata-rata kan orang Arab istrinya lebih dari satu. Beda dikit lah jeung bapak. Bapak mah rata-rata istrinya tidak lebih dari satu. Sahabat mah semuanya poligami. Banyak. Ya ngabasi mah geus lah untung bapak-bapak ngantara diaramalkeun. Wa ma ja'ala adiyaakum, dan dia tidak menjadikan, adiyah itu artinya yang diklaim. Maksudnya anak angkat, anak adopsi, anak-anak angkat kalian, abnaakum sebagai anak tegas kalian, anak kandung kalian. Gak mungkin. Ya anak orang lain gak bisa dijadikan anak kita. Anak kita ya anak kita, gak bisa dijadikan anak orang lain. Siga artis si Ruben kan ngangkat anaknya, itu bukan anak dia. Meskipun geus aya pengutusan pengadilan tuh jadi anak si Ruben, anger we. Itu namanya adiyah, bukan abna. Dan nanti kalau dia menikah anak perempuan, bapak nu ngurusna tidak berhak jadi wali. Da kalaku mage bapak bukan bapak aslina, bapak tegas. Najan kasarna kurang ajar gitu. Nyakeun itu hak dia. Masalah dia tidak memenuhi kewajiban, dosa mana? Anak angkat tidak berhak dapat waris. Nah, nu kitu menang wasiat. Kan wasiat itu jangan ke ahli waris. Ieu mah ka istri, ka anak, ka adik, wasiat teu kudu atuh da geus aya atau bagian tinu waris. Yang tidak dapat waris baru dikasih wasiat. Siga ibu tiri enggak dapat waris, anak tiri, anak angkat itu enggak dapat waris. Jadi enggak bisa dijadikan anak. Ini kasusnya menimpa langsung Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah itu dulunya hamba sahaya, lalu dimerdekakan oleh Nabi. Anaknya baik, sapantar jeung Ali. Ali juga sama diangkat anak, cuma da Ali mah aya bapana, jadi anak asuh. Kalau Zaid bin Harithah mah diganti namanya jadi Zaid bin Muhammad. Terlebih Harithahnya nggak tahu ada di mana. Baru nanti udah tua, udah dewasa, Harithahnya datang, itu anak saya.
Nah, dibatalkan. Jadi nggak boleh Zaid bin Muhammad, harus Zaid bin Harithah. Meskipun diurusna ku Nabi, segala-galana ku Nabi, nggak boleh dinisbatkan. Meskipun masuk kakak, tapi kan disebutkan di dinya bapana saha. Ya, beda bapana. Jadi masuk kakak kita, tapi tetap bapaknya disebutkan siapa, bukan kita, anak angkatnya. Dzalikum qaulukum biafwahikum, itu adalah omongan kalian dengan mulut-mulut kalian. Pamajikan dianggap indung, anak angkat dianggap anak kandung. Itu omongan manusia, bukan omongan Allah. Wallahu yaqulul haqqo, dan Allah mengatakan yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ud'uhum, panggillah mereka liabaihim, kepada ayah-ayah mereka. Ini yang sering jadi pemalsuan itu pas dek kawin. Pada anak angkat tileleutik hayang kumanehna, padahal bapana aya. Nu kurang ajar bapana ditulis dina laporanna geus maot. Wah, itu kurang ajar. Melalui kurang ajarna budakna teu daek ngaku bapa teges, bahkan nepi ka mautna kasarna. Tuh dosana ditanggung dunia akhirat, nggak boleh. Pan tadi disebutkan itu omongan-omongan mulut kalian yang tidak benar, tidak sesuai dengan Allah ajarkan, nggak boleh. Ud'uhum liabaihim, panggillah mereka kepada bapak mereka. Jangan Zaid bin Harithah, jangan Zaid bin Muhammad. Huwa aqsatu indallah, dia lebih adil di sisi Allah. Jadi bapak siapa saja yang punya anak asuh, anak angkat, harus dijelaskan dia anak siapa aslinya, meskipun agak berat. Ya, apalagi anak perempuan. Jadi dia nanti nikah siapa? Fa illam ta'lamu, jika kalian tidak mengetahui abaahum, ayah mereka, kayak Zaid bin Harithah ban, gak diketahui bapana nu mana, karena udah lama terpisah. Fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Jadi tetap jangan dianggap anak. Wa mawalikum, atau mawali kalian. Mawali itu yang dilindungi. Ya. Wa laisa alaikum junahun, dan tidak ada bagi kalian dosa fi ma akhtatum bih, dalam hal yang kalian keliru, tidak sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang disengaja oleh hati-hati kalian. Jadi kalau karena tidak tahu, ya nggak apa-apa. Karena tidak bisa, tidak pernah paham, tidak sengaja, itu tidak dosa. Yang jadi dosa itu kalau disengaja. Ini kembali ke dalil yang terkenal, innamal a'malu bin niyyat. Keur ngalindur ngagaplok satarikna doraka teu teu dihaja. Ngantong sare di deket si eta we gitu. Harus kalau disengaja. Bahkan disengaja itu kalaupun tidak jadi angger dosa. Kayak hadis, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sahabat tanya, yang membunuh mah jelas membunuh, yang dibunuh kenapa masuk neraka? Kata Nabi, karena dia sudah sengaja akan membunuh ngan eleh gitu. Lalu bapaknya di YouTube berita di Lampung, wah langsung tarung bebas, nuji pae, nuji teu pae, dua anak ka neraka. Ya. Kenapa? Karena dia sudah punya niat. Termasuk yang mau niat mencuri, nyopet, ngan kabur aya polisi, terjadi, dosanya tetap ada, karena dia bukan membatalkan niatnya, tapi mengurungkan niatnya. Kayak menawa polisi dek mau deh, gitu, dek nyopet deh, itu ta'ammadat qulubukum.
Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sekali lagi hukum Islam yang jelas bahwa anak asuh atau ibu yang dizihar dari istri itu semuanya batal demi hukum, dan mereka harus tetap sebagai anak dari ibu aslinya. Nabi sendiri mengatakan dalam hadis, salasun fin nasi kufrun, ada 3 hal yang termasuk amal kafir, tapi bukan statusnya kafir, amalnya kafir. At-ta'nu fin nasab, mengingkari nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, menangisi yang mati, wal istisqa bin nujum, dan minta hujan ke tukang nujum, ya, kasirara, ya, minta hujan, minta ngereunkeun hujan, itu amal-amal kafir, ya. Ini salah satunya adalah mengingkari nasab, termasuk anak yang terido bapana si horeng si eta ulah kitu, anak si Predi Budiman ge narimakeun we manehna anak si Predi Budiman, sajahat-jahatna bapak urang da bapak urang. Tidak menolak. Kalau menolak ini termasuk kufur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.